Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Green Circle. Di sini, kami percaya bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia, poinnya adalah petani dan peternak. Artinya, apapun hal produk pertanian dan peternakan termasuk sisa-sisa yang nantinya menjadi limbah organik, dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Jadi kami percaya bahwa misi kami dengan menjadikan limbah pangan dari pertanian dan sisa ternak apapun bentuknya, dapat menjadi siklus yang berkelanjutan dan bernilai. Sehingga dapat menyelamatkan kita dari permasalahan lingkungan dan permasalahan harga pangan yang kian menaik. Oke, next. Jadi, ini adalah daftar pembahasan kita. Bisa di next lagi. Baik, jadi di sini kita akan mengangkat tentang sampah organik. Salah satunya adalah sampah sisa makanan, seperti buah-buah segar, sayuran, dan semacamnya. Bahkan ya, kalau kita diajari sejak kecil, pasti mengerucutnya pada pengelolaan sampah anorganik karena dianggap lebih berbahaya. Saking dianggap mudahnya oleh masyarakat kita, pada akhirnya terdapat 37,37% belum terkelola dengan baik sampahnya. Ataupun kalau bingung mengelolanya, paling ya cuma dibakar gitu aja. Kemudian kalau dilihat dari slide ini, bayangkan, ada 8 juta ton sampah yang dibakar setiap tahunnya di negeri kita. Apabila 1 ton sampah menghasilkan 30 kilo karbon monoksida, berarti terdapat 1.440 juta kilogram karbon monoksida setiap tahunnya di angkasa kita. Padahal karbon monoksida ini berbahaya bagi kesehatan pernafasan kita, saudara-saudara sekalian, karena bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi, bukan hanya kita yang terancam, tapi bumi ini juga terancam karena karbon monoksida ini dapat merobek lapisan ozon. Kebiasaan ini mengingatkan saya pada satu desa di Kabupaten Malang. Bisa di next. Dan ini adalah foto yang diambil saat saya suatu ke desa. Dan saya menemukan kebiasaan bahwa petani-petani di sana ataupun masyarakat selalu membakar sisa-sisa sampah tumbuhannya. Padahal di desa tersebut ada bak sampah. Namun memang bak sampahnya hanya mengkerucut pada sampah anorganik. Oleh karena itu, fokus kami di sini adalah, bisa di next, kami tidak hanya menguntungkan diri kami sendiri, tetapi kami juga akan memberikan petani-petani kecil ataupun ibu-ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu desa lainnya. Karena kami ingin memberikan kesempatan secara inklusif bagi kaum apapun untuk merasakan circular economy dan bisa menjadi environment ranger. Karena di sini kita berfokus pada reuse, recycle, compost, grow food, dan terulang kembali. Kemudian, next. Jadinya ada social impact di sini, yaitu bagaimana kami bisa memberikan dampak buat lingkungan bahwa kami semua ada namanya memberdayakan petani kecil dan peternak kecil. Selain itu, kami juga memprofil edukasi tentang bahayanya tidak menggunakan sampah organik secara tepat. Karena sampah organik tersebut itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi, apalagi untuk pakan ternak. Untuk itu, kami melalui produk Green Circle ini bekerjasama dengan petani dan peternak lokal. Dan selebihnya, produk di marketplace ini bersumber dari UMKM di desa. Oke, berikut adalah SWOT analisis di mana ada strength, yaitu kekuatan, itu sebagai wadah para petani dan peternak dalam jual limbah maupun hasil ternaknya. Website ini bersifat multiplatform dan terdapat banyak fitur pendukung. Kemudian untuk weakness-nya atau kelemahannya masih perlu pengembangan dalam fitur yang tersedia ataupun yang belum tersedia. Lalu untuk opportunity-nya atau peluangnya berfokus atas produk yang ramah lingkungan, membantu meningkatkan perekonomian petani dan peternak, lalu memberikan peluang untuk memajukan pertanian Indonesia. Untuk threat-nya atau ancaman, di mana ancaman terhadap bisnis ini yaitu masih jarang petani yang aware terhadap limbah pertanian yang dapat dibuat menjadi cuan atau uang. Kemudian adanya kompetitor lain yang lebih kuat dalam bisnis yang kami buat tersebut. Next. Untuk benefit dari penggunaan produk kami, yaitu fitur yang disediakan cukup membantu pengguna dalam menggunakannya dan dipahami dengan cepat. Kemudian, mendapatkan penawaran diskon setiap harinya dan berbagai benefit dengan membership. Lalu, mendapatkan keuntungan uang dari jual beli sampah dan langsung didatangi di tempat plus tempat sampah kami sediakan. Untuk user personanya, user membutuhkan fitur yang menyediakan kebutuhan pertanian yang terjangkau. Lalu, membutuhkan fitur yang menyediakan jual beli sampah pertanian atau peternakan. Yang ketiga, membutuhkan fitur khusus petani atau peternak atau pekebun yang barang kebutuhannya selalu tersedia. Yang terakhir, membutuhkan fitur yang menyediakan pupuk secara lengkap, khususnya kilauan. Kalau untuk yang goals-nya, mampu melakukan jual beli jarak jauh dengan harga terjangkau, kebutuhan pertanian dan pupuk. Lalu, terkoneksi dengan komunitas yang butuh sampah organik. Yang ketiga, membutuhkan pertanian untuk menaikkan pendapatan dari hasil jual sampahnya di samping jual panen. Yang keempat, membantu peternak menemukan pakan yang terjangkau dan lengkap.
Yang kelima, sumber berita dan artikel update seputar pertanian dan peternakan. Yang terakhir, tidak khawatir kehalalan produk yang dihasilkan. Untuk home nya yang kami buat, bagaimana user mudah membeli kebutuhan pertanian dan pupuk. Yang kedua, bagaimana user mudah mendapatkan pakan yang terjangkau dan lengkap. Yang ketiga, bagaimana cara user agar terhubung dengan komunitas tertentu menjual atau mendonor sampah organik. Untuk desain prosesnya yang ideat dari hasil eksplorasi kami yang home pada proses define, kemudian dilanjutkan dengan proses ideat. Permasalahan yang telah diubah menjadi pertanyaan pada tahap define selanjutnya dijawab dalam bentuk ide pada proses ideat. Berikut ini adalah hasil solusi yang kami buat didapatkan adalah marketplace. Pembuatan marketplace itu green cycle sebagai akomodasi pasar ternak dan media dalam memudahkan bisnis ternak. Yang kedua, website katalog produk. Pembeli atau pelanggan diberikan opsi mengenai variasi pembelian produk ternak dan permintaan pembeli saat pemesanan. Yang terakhir, partnership menyambung jejaring dengan berbagai lembaga atau komunitas pengolahan sampah organik. Ini user flow yang kami buatkan seperti ini. Untuk desain proses testingnya, yang responden pertama ada 97, yang responden keduanya ada 70, yang responden tiganya ada 80. Untuk total rata-ratanya 82,3. Di Green Cycle ini kita menggunakan 3 business model. Yang pertama ada samar tukar samar, yaitu dari individu ke individu. Ada business tukar samar dari perusahaan ke individu, lalu ada business to business, yaitu perusahaan ke perusahaan. Untuk mendapatkan prospek pendapatannya, yang pertama 6 juta per hari bila dihitung, lalu bila sudah dipotong 10% sebanyak 10%, kita mendapatkan total 1.800.000 dan estimasi selama 1 tahun akan mendapatkan 1,5 miliar. Untuk mendapatkan 1,5 miliar ini, kita menggunakan market action atau strategi pastinya. Yang pertama, yaitu berkolaborasi dengan pemerintah, pasar, desa, dan program pendidikan, lalu mengadakan event-event yang berfokus pada pemberdayaan. Untuk sosial media brandingnya, kita menggunakan TikTok, YouTube, dan Instagram. Lalu ada business to business collaboration atau perusahaan ya, dan CEO. Lalu di sini karena prospek pertanian di Indonesia itu menguntungkan atau memiliki peluang yang sangat besar dikarenakan peternakan di Indonesia ini sangat banyak, dan untuk peluang usahanya itu ada sekitar 104 usaha peternakan seluruh Indonesia dan juga diprediksi akan naik sekitar 20% ke depannya. Dan di sini juga ada revenue model. Untuk pertama, kita dari marketplace mendapatkan keuntungan senilai 25%. Lalu dari jual beli sampah sebanyak 35% dan dari komunitas 17%. Lalu ada juga dari konsultasi dengan para ahli ya sebanyak 15% dan terakhir dari membership sendiri karena kita menggunakan fitur partnership sebanyak 8%. Selain berbicara mengenai strategi, berikut merupakan rencana bisnis kami selama satu tahun ke depannya. Dimulai dari bulan Desember 2023 sampai Juni 2024, di mana kami lebih berfokus pada pengembangan produk. Lalu di bulan Agustus kami mulai bekerja sama dengan MUI untuk membantu 50 produk sertifikasi halal. Nah, di bulan November ini kami berharap kami dapat membuat event lomba packaging design dan memiliki 5.000 user baru dan membuka open event Green Circle. Kami menyadari bahwa produk kami masih baru sehingga masih ada kompetitor yang sudah berdiri jauh dari kami, khususnya waste management service dan marketplace. Untuk itu, yang unik dari kami adalah pengguna bisa jual beli limbah organik, jual beli pupuk organik, dan menyediakan konsultasi dengan ahli. Apalagi Green Circle ini merupakan wadah khusus bagi para petani dan peternak untuk menemukan kebutuhannya. Next. Jadi Green Circle terdiri dari 4 orang anggota tim dengan background yang berbeda. Walaupun begitu kami saling melengkapi untuk mengembangkan produk ini dari awal sampai akhir. Maka dari itu, akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Awal dari peternakan merupakan akhir dari pertanian. Sekian presentasi dari kami. Pertanian berkelanjutan adalah nyata dan itu adalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.